Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Syabana, sharing bahas bencana yang dipersembahkan oleh Humas Fikes Disponder Team 2022. Untuk teman-teman yang sedang mencari informasi terkait kebencanaan, maka teman-teman berada di podcast yang tepat. Aku, Dara Suci, sebagai host pada podcast kali ini, dan di sini aku gak sendirian loh, aku bareng rekan aku. Hai, aku Andini. Halo Kak Andini. Jadi, Syabana malam ini mengangkat tema Generasi Z Peduli Alam di Era Digital 5.0. Keren banget gak sih tema yang kita angkat? Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sociable personality banget nih teman-teman. Beliau merupakan alumni dari Fikes UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dengan segudang pengalamannya, dimulai dari tahun 2020 menjadi bagian dari Head of Department of Human Community Service Dema Fikes UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Head of Department of Public Relations Environmental Health Student Association and Visa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2021 menjadi Environmental Department Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Relawan UIN Jakarta. Tahun 2022 sampai sekarang menjadi bagian dari Indonesian Red Cross atau PMI Kota Tangerang Selatan. Dan ada juga Field Learning Experience-nya pada tahun 2020 menjadi Volunteer of Coordinator Team Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Volunteers of UIN Jakarta, dan Volunteer Officer Rapid Test COVID-19 Avicenna Bakornas KMI PB Tahun 2021 menjadi Volunteers of HMI Peduli Bakornas LKMI Bencana Banjir Bandang, Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lagi yang gak bisa kami sebutkan satu persatu. Siapa lagi kalau bukan Kak Jihadudin Fisabilillah. Selamat datang Kak Jihad. Selamat datang Kak Halo Jihad. teman-teman. Halo Kak, bagaimana Kak Ya, kabarnya Kak? baik. Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa ya hari ini bisa bertemu sama teman-teman Fikes Disaster Responder Team dari Fikes UIN Jakarta ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak, berbicara soal bencana nih Kak. Jenis bencana ini kan ada tiga bencana ya Kak. Ada bencana alam, non-alam, dan sosial. Nah, Kak Jihad sendiri nih, ada gak sih Kak pengalaman di ketiga jenis bencana tersebut? Ya, pengalaman ya. Kalau pengalaman di kebencanaan mungkin kalau misalkan bencana alam baru banget kemarin di tahun 2021 kan ada ini ya banjir bandang sama badai siklon tropis di eh, Nusa Tenggara Timur ya. Itu juga saya ikut di bagian dari Bakornas Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam situ. Terus kalau bencana alam apa ya? Mungkin di COVID itu sendiri ya. Saya kalau COVID jadi apa ya? Ikut di tim gugus percepatan COVID sih. Terus kalau bencana sosial mungkin ada apa ya? Pengalaman juga sih waktu di apa ikut di NTT kemarin juga memang ada bencana sosialnya berupa berupa ini konflik di masyarakatnya juga. Jadi kita tidak hanya menangani apa turun ke bencana alamnya, tapi ada sedikit konflik sosialnya juga di sana. Wah, banyak juga ya Kak. Ternyata nggak hanya di bencana alam aja nih pengalamannya. Di non-alam sama sosial pun pernah ngalamin ya Kak. Nah, aku kepo nih Kak. Pas Kakak ikut yang ke NTT itu, kok bisa sih Kak? Maksudnya relasinya gitu Kak. Mungkin ada tips nih Kak buat teman-teman FDT yang nanti mau ikut-ikut kayak Kakak juga gitu ke sini. Itu gimana sih Kak? Kalau buat ini ya relawanan, sebenarnya teman-teman yang tertarik di kerelawanan bisa ikut kerelawanan mana aja sih, mau ikut FBT, mau ikut mungkin ada kerelawanan-kerelawanan baik dari pemerintahan maupun instansi atau LSM ya.
itu nggak masalah sih mau dimanapun. Memang kalau memang kalau saya kemarin di ini di Bakornas KMI ya namanya. Memang kalau di Bakornas KMI itu sering nurunin relawan gitu, terutama pada saat kebencanaan. Dan alhamdulillahnya kemarin saya menjadi salah satu yang memiliki kesempatan gitu ya untuk turun kebencanaan, terutama yang tadi saya sebutkan di Yandata itu sendiri. Kalau tipsnya ya aktif aja sih di organisasi kebencanaan tersebut gitu, kayak ikut-ikut partisipasi, karena kalau kita komitmen, kalau kita konsisten di organisasi manapun ya, terutama di kebencanaan, dan topiknya mungkin nanti suatu saat karena mungkin memang udah kompetensinya udah terasa di organisasi tersebut, ya mungkin bisa jadi ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk turun ke kebencanaan. Oke, oke. Jadi intinya tuh kita emang harus aktif ikut organisasi kebencanaan dan aktif juga di organisasi tersebut ya, Kak, biar ke notice gitu istilahnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Kak Jihad tadi, kira-kira yang paling berkesan itu apa sih, Kak? Atau ada yang berkesan lagi selain yang diceritakan oleh Kakak tadi? Yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan ya kemarin, karena itu salah satu ibaratnya pengalaman saya di kerelawanan di NTT itu sendiri, yang benar-benar saya dengan latar belakang kesehatan masyarakat itu di kebencanaan sesuai dengan bidang saya gitu. Jadi saya bersama tim itu dari Bakornas LKMI itu turun, kita nggak ngasih pelayanan ke korban yang memang di pengungsian yang disediakan BPBD setempat gitu, tapi kita turun ke pelosok-pelosok, ke tempat evakuasi mandiri masyarakat-masyarakat yang memang mereka nggak ikut evakuasi bersama yang lainnya gitu, tapi memilih untuk evakuasi mandiri. Ada yang di gubuk di kebun-kebun mereka, ada di ladang gitu. Jadi itu sih pengalaman berkesan banget, apalagi waktu itu bulan puasa gitu ya, jadi kayak kerasa banget perjuangannya gitu. Gitu ya Kak, waktu Kakak turun langsung ke NTT dengan Kakak latar belakang kesehatan, turun sesuai bidangnya, dan Kakak langsung turun ke pelosok yang melakukan evakuasi mandiri. Nah, pas Iya. Kakak melakukan evakuasi mandiri nih Kak, untuk melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri, ada nggak sih Kak kendalanya saat Kakak melakukan hal tersebut? Kendala ya, Iya kendala Kak. ya pasti banyak ya, terutama akses, karena mungkin kalau tempat-tempat kebencanaan tuh aksesnya jadinya yang harusnya bisa diakses, jadi karena keadaan yang nggak normal ya, aksesnya jadi ada yang tertutup. Terus apalagi kalau kita kalau pengalaman saya kemarin bukan cuma akses, jadi memang mungkin karena setelah kebencanaan itu mungkin kondisinya belum terlalu kondusif ya, jadi ada konflik sosial juga di sana gitu, antara apa eh, antar warganya juga ada konflik sosial. Eh, jadi kendalanya tadi ya konflik sosial salah satunya gitu, selain akses yang terbatas ya. Jadi pas waktu saya turun itu baru banget di hari kedua atau ketiga gitu, pas saya setelah briefing sama tim itu, pas banget briefing kita mau interaksi sama masyarakatnya, ternyata ada konflik sosial di sana, sehingga teman-teman dari relawan tuh langsung evakuasi dulu, kita nunggu kondusif dulu sehingga kita juga bisa interaksi sama masyarakat setelah kondusif gitu keadaannya, karena kita juga sebagai pendatang kita juga nggak bisa serta merta ikut di tengah-tengah itu kan, memisahkan atau apa gitu, karena kita juga nggak mengerti latar belakang konfliknya apa gitu, dan lain-lain gitu, makanya uh, dari timnya diputuskan untuk kita evakuasi dulu, kita amanin dulu timnya gitu, baru nanti setelah kondusif kita baru bisa interaksi sama masyarakat yang memang di sana gitu.
Berarti panik banget dong ya Kak pas ngelihat ada konflik di tengah-tengah bencana kayak gitu. Iya, tuh bener bener apa ibaratnya saya juga kayak hampir mati langka gitu ya pas tiba-tiba datang, tiba-tiba ada ribut-ribut dikit itu cekcok, terus ada jadi di mereka tuh kalau misalkan ada konflik itu biasanya ada tiang listrik yang dipukul-pukul gitu, teng 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 itu baru kayak suasana langsung krodit banget gitu ya. Itu saya udah dilihat dari sebelah sana udah ada yang bawa golok, ada yang bawa besi besi tajam gitu, pokoknya udah ada bawa batu, udah pada saling pukul. Itu kayak duh ini gimana ya, kita sebagai relawan yang tadinya mau apa istilahnya bakti sosial gitu ya, ngasih pelayanan terutama di kesehatan, jadi kayak bingung gitu ya. Akhirnya saya tarik teman-teman saya gitu buat evakuasi, udah nanti aja dulu gitu, kita interaksi sama masyarakatnya, terus kayak kita balik dulu ke camp, kita tunggu kondusif dulu, baru deh kita berangkat lagi ke setelah setelah berapa jam gitu, kayak 8 jam atau berapa, baru kita coba balik lagi ke tempat yang ingin kita tuju, baru deh itu bisa interaksi gitu, kayak gitu. Itu Kak kan biasanya di daerah itu kan ada kayak pemerintah tempatnya gitu Kak. Nah pas konflik itu terjadi gitu berlangsung itu pemerintah tempatnya gimana Kak? eh Jadinya akhirnya sih konfliknya diselesaikan secara kekeluargaan ya di pemerintah setempat gitu. Jadi kalau kami sih lebih kepada apa ya, nggak terlalu banyak mengikuti ya itu. Cuman ketika ada laporan kalau mereka udah istilahnya antara kedua belah pihak sudah memang sudah membuat kesepakatan, sudah berdamai, terus kita juga dari relawannya udah bisa masuk ke lokasi, itu udah aman gitu. Karena kan kita di sana juga berkoordinasi sama ibaratnya tokoh masyarakat di sana gitu. Jadinya ketika kita mau melakukan pelayanan ya kita juga ada komunikasi dengan tokoh masyarakat di sana. Jadinya nggak terlalu nggak terlalu misinformasi banget mengenai keadaan yang memang ada di sana. Oke. Berarti itu menjadi kendala sekaligus pengalaman yang berkesan juga ya Kak? Iya. Iya benar-benar. Oke Kak, ngomong-ngomong ini nih Kak, perkembangan teknologi. Sekarang kan era 5.0 ya Kak. Nah, Ya. iya itu kan dampaknya ke semua bidang ya Kak, termasuk mungkin ke bidang kebencanaan juga. Nah, menurut Kakak sendiri, dampaknya di bidang kebencanaan ini ada nggak sih Kak? Boleh diceritain sedikit mungkin Kak? Era 5.0 ya, 5.0. Kalau dari yang saya pahami ya, kayak eh, kita kita tuh sebenarnya udah ke masa yang lebih lebih kepada perkembangan teknologinya ya. Makanya mungkin kata 5.0 itu bisa disangkut pautkan di kebencanaan itu juga, terutama dalam manajemen bencana itu sendiri ya. Dari sepemahaman aku sih, dari era ini gitu, jadi kita tuh istilahnya mengkolaborasikan antara kecerdasan manusia secara intelektualnya dengan perkembangan teknologi yang notabene mungkin kayak artificial intelligence dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan dari segi manajemen bencana sih mungkin ini bisa menjadi istilahnya kayak gebrakan baru gitu, yang istilahnya gebrakan baru yang memang positif terhadap manajemen bencana itu sendiri, terhadap kita dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana ya. Apalagi kita sebagai manusia kan kebanyakan memiliki keterbatasan ya. Mungkin dari keterbatasan itu bisa dilengkapi oleh perkembangan teknologi yang udah maju ini gitu. Oke, berarti dampak positifnya itu ada ya Kak untuk Ya, bencanaan dari perkembangan teknologi ini. Nah, selain dampak positif nih Kak, tentunya ada dampak negatifnya juga ya.
seperti yang kakak sebutkan sebelumnya adanya kecerdasan intelektual dengan teknologi. Nah, kalau misalkan ada penyelewengan nih Kak antara kecerdasan intelektual dengan teknologi, menurut kajian sendiri, apakah kakak pernah mengalami hal yang berkaitan gitu Kak dengan penyelewengan tersebut? Apa ya, kalau misalkan dari segi apa ya, baru-baru ini mungkin oh iya, jadi ada juga nih yang menarik pas waktu saya di kebencanaan. Jadi karena mungkin sekarang media sosial secara keseluruhannya sudah apa ya, ibaratnya sudah marak di masyarakat gitu ya. Masyarakat udah dapat dengan mudahnya mengakses media sosial. Ada juga apa ibaratnya ya, berita-berita hoax gitu ya di kebencanaan, dan ini juga berakibat apa ya, ibaratnya cukup fatal sih ya untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita yang memang di daerah yang terkena bencana tersebut. Kayak waktu kemarin di eh, NTT itu sendiri, seperti yang kita ketahui kan, untuk bencananya itu sendiri berupa banjir bandang dan badai siklon tropis ya. Nah, ternyata ada informasi yang nggak benar mengenai bencana itu sendiri. Ada seorang yang memang dengan tidak tanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat di sana bahwa di sana akan terjadi tsunami gitu. Dan itu masyarakat di sana udah kayak percaya dan panik banget tuh dengar kabar kayak gitu. Apa ketika saya sharing sama teman-teman saya yang memang di sana juga ya, tempatnya di apa, tinggal di daerah sana, itu benar-benar apa ya, informasi yang sebenarnya apa, belum pasti kebenarannya itu memang bisa menjadikan masyarakatnya apa ya, jadinya misleading gitu ya. Ada yang evakuasi mandiri, ada juga yang apa, eh ya secara apa ya, secara prosedur penyelamatan dirinya itu acak-acakan lah gitu. Sedangkan tadi informasi tsunami itu sendiri sebenarnya nggak benar ya, ada apa, dari apa yang yang memberikan informasinya belum belum benar, siapanya, terus valid atau enggaknya juga nggak diketahui. Tapi masyarakat di sana sampai panik, yang benar-benar panik gitu, sampai telepon sana sini, minta bantuan sana sini gitu. Terutama saya itu kemarin tuh ke Pulau Kera. Jadi Pulau Kera itu ada pulau dekat Kupang, dia pulau kecil gitu. Masyarakat juga sedikit di sana, dan mereka dapat informasi terkait hoax tsunami itu, mereka yang apa ya, ibaratnya ya, yang benar-benar terdampak akan hal negatifnya gitu. Jadi kayak mereka panik, mereka eh, apa ibaratnya ya, minta bantuan sana sini, dan itu kayak kasihan banget kan, saudara-saudara kita yang memang dapat ibaratnya hoax yang bertebaran gitu. Jadinya kalau menurut saya sih kendala atau negatifnya dari perkembangan maraknya teknologi sekarang, terutama dalam mudahnya kita dalam ibaratnya mendapatkan akses terutama media sosial, itu bisa jadi informasi yang kita dapatkan tidak sepenuhnya betul gitu. Makanya apalagi di kebencanaan bisa berakibat yang fatal seperti itu. Gitu ya Kak. Karena masyarakat udah panik nih ya Kak. Lalu tindakan dari tim sukarelawan saat itu untuk mengembalikan keadaan agar kondusif lagi, gimana ya Kak caranya? Jadi dari teman-teman relawan yang memang punya akses ke komunitas tempat, terutama BPBD setempat, itu memang mengkonfirmasi juga ke ke saudara-saudara kita yang memang mereka terkena dampak dari hoax itu sendiri. Jadi ada klarifikasi bahwa informasi terkait tsunami tersebut
memang hoax gitu. Dan dari ibaratnya dari BPD setempat juga mengklarifikasi kalau itu bukan mereka yang memberikan informasi gitu. Dan itu jadi ibaratnya jadi pelajaran yang berharga juga mungkin buat masyarakatnya untuk lebih menyaring informasi yang didapatkan terutama terkait kebencanaan gitu. Gitu sih. Oke, dampak hoax itu sendiri ternyata cukup signifikan juga ya Kak, terutama pada korban-korban bencana tersebut, kayak merugikan gitu. Terus mungkin hal tersebut juga terjadi karena masyarakat setempat itu kurang pengetahuannya terhadap pemilihan informasi atau seperti itu mungkin ya Kak? Iya, jadi karena mereka memang ya kurang pengetahuan akan mungkin adanya berita hoax terutama di kebencanaan. Kan biasanya berita hoax kayak ya nggak di kebencanaan kan, kayak mungkin berita hoax apalah gitu, politik lah, terus isu-isu lain lah gitu. Tapi mungkin kalau di kebencanaan mungkin ibaratnya masyarakat selalu selalu menganggap masa ada ya orang yang memang setega itu memberikan informasi yang nggak valid gitu ya, sehingga pada situasi yang memang lagi bencana, lagi nggak baik-baik aja gitu, tapi ternyata ada dan itu benar-benar nyata terjadi gitu. Benar-benar. Ya intinya harus hati-hati dengan informasi apapun, terutama untuk bencana ini gitu. Harus lebih teliti lagi, dicari lagi sumber informasinya dari mana, siapa penyampai informasinya seperti itu ya Kak. Oke, nah Kak, dalam penanggulangan bencana ini kan tentunya ada undang-undangnya Kak, terutama untuk para relawan yang mau turun langsung ke lapangan nih Kak. Nah dari pengalaman Kakak sendiri saat Kakak menjadi relawan dan turun ke lokasi bencana, itu prosedurnya gimana Kak? Apakah emang harus sesuai dengan undang-undang atau gimana Kak? Kalau dari yang saya dari yang saya dapatkan pas waktu kemarin turun sih, lebih pada yang pertama tuh kita harus punya kompetensi terlebih dahulu. Nanti kompetensinya di bidang apakah, terutama kompetensi di bidang kebencanaan minimal kita pernah mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu mitigasi tanggap darurat bencana, manajemen tanggap darurat bencana, terus minimal kita punya basic life support juga. Terus kalau secara kompetensi mungkin itu dibutuhkan ya di kebencanaan. Terus secara administrasi ya mungkin surat tugas juga penting ya, karena itu menjadi ibaratnya identitas kita juga di sana gitu. Apakah kita dari instansi mana, kita siapa yang bertanggung jawab bertanggung jawab terhadap kita gitu. Surat tugas, terus apalagi biasanya sih dicek dulu ya, kayak apakah secara jasmani kita juga siap gitu ya, apakah kita punya penyakit bawaan atau apa gitu juga sebaiknya dipersiapkan gitu, karena di kebencanaan itu sendiri baik fisik maupun mental harus dipersiapkan gitu. Makanya mungkin ada medikasi terlebih dahulu gitu. Tapi setiap instansi yang memang menurunkan relawan-relawannya itu berbeda ya. Bisa jadi ada lebihnya atau ada yang mungkin saya belum sebutkan, ada juga yang mungkin udah tersebutkan gitu. Tapi yang paling pasti itu ada biasanya kalau kita mewakili instansi atau organisasi adanya surat tugas gitu. Tapi ada juga relawan-relawan di sana yang memang mereka pribadi gitu. Mereka secara pribadi mengajukan diri sebagai relawan juga gitu, mereka secara pribadi gitu, kayak tidak terikat instansi, tidak terikat organisasi maupun lembaga apapun gitu. Mereka benar-benar uh, mengajukan diri sebagai relawan gitu, relawan secara pribadi gitu. Cuman ya memang dari segi tanggung jawabnya ya bisa jadi mereka bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Misalkan kalau mereka ibaratnya koordinasinya ya secara sendiri aja gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kita udah turun di bencana, biasanya kalau kita udah turun di bencana
itu pasti kita koordinasi dulu sama BPBD setempat. Kita dari mana, tujuannya apa, kompetensi kita bisa di bagian mana supaya bisa berkoordinasi. Itu juga biasanya apa ya, kita di sana saling apa ya, saling bersinergi lah antara satu dengan lainnya gitu untuk apa ya, melakukan penanggulangan bencana. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke Kak, jadi prosedurnya ini yang penting punya kompetensi ya Kak di bidang kebencanaan, minimal yang ngikutin pelatihan BLS ya atau Basic Life Support, manajemen kebencanaan dan juga harus ada administrasi dulu ya Kak, seperti surat tugas dan juga ada cek kesehatan. Nah, ini bisa banget nih jadi gambaran buat teman-teman Syabana yang mau turun langsung ke lokasi bencana. Oke Kak, berhubung tentang kita bahas tentang bencana nih Kak, kan bencana ini ada 3 siklus ya Kak, ada pra, saat, dan pasca. Dari pengalaman kajian sendiri nih Kak, saat menjadi aktivis bencana, kira-kira peran mahasiswa saat ketiga siklus tersebut apa aja deh Kak? Sebenarnya peran mahasiswa itu sendiri banyak ya, terutama mungkin kita lebih mengkerucutkan di sini FDT ya. FDT itu sendiri kan apa ya, ibaratnya bergerak di bidang bencana juga ya. Kalau misalkan dari pra bencana itu sendiri ya, kembali FDT itu sendiri harus mempersiapkan apa ya, biasanya kompetensi-kompetensi terkait kebencanaan juga kayak tadi yang saya sebutkan ya, kayak misalkan manajemen tanggap darurat bencananya, terus basic life supportnya. Kalau mungkin memang menjurus, mungkin bisa apa pelatihan tentang evakuasi gitu ya, evakuasi kayak gitu, karena kan di bencana juga evakuasi juga dibutuhkan ya teman-teman, dari evakuasi juga dibutuhkan kayak bantu-bantu buat evakuasi. Nah terus ada juga mungkin kalau di pasca bencana itu apa ya, penanggulangannya supaya kita tahu ketika bencana itu bagaimana cara penyelamatannya, kayak eh, penanggulangannya tadi tuh biasanya kayak bagaimana supaya yang terdampaknya tidak parah, supaya dampaknya nggak lebih luas, supaya dampaknya bisa segera ditanggulangi, sehingga nanti membantu proses rehabilitasi juga di pasca bencana gitu. Kalau pasca bencana itu sendiri ya banyak sebenarnya, bisa kalau misalkan dari teman-teman kesehatan kayak tadi ya, bisa ngasih pelayanan kesehatan, bisa berkoordinasi, bisa sinergi tuh antara teman-teman dari baik dari farmasi, terus perawat, terus kesmas, terutama di FTT sendiri bisa ibaratnya kolaborasi lah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mungkin bisa mencakup keempat hal, baik itu promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif gitu ya. Karena dari teman-teman kan sudah banyak ibaratnya kompetensi-kompetensi terkait pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Kayak gitu. Oke, oke Kak. Jadi cukup banyak juga ya Kak peran yang bisa dilakuin sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang kebencanaan untuk ikut serta gitu Kak di kebencanaan, seperti untuk para itu tadi yang Kakak jelaskan, persiapan kompetensi dengan ikut-ikut pelatihan seperti ya Kak. Nah, terus pada saat terjadinya bencana mungkin bisa juga ikut mengevakuasi atau untuk menanggulangi bencana tersebut agar dampaknya Ya, tidak terlalu parah gitu. Terus untuk ya. di pasca, ya untuk di paskanya juga bisa kolaborasi nih, misalkan kita dari ada jurusan farmasi, kesmas juga perawat bisa kolaborasi di bidangnya masing-masing untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, dari kajian sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak tips buat teman-teman Syabana nih Kak, bagaimana caranya agar menjadi sukarelawan yang kompeten Kak? Sebenarnya banyak hal ya untuk menjadi kompeten, tergantung dengan karakter dari kita masing-masing gitu. Bisa jadi kita apa melakukan memenuhi kompetensi-kompetensi itu dengan cara kita banyak mengikuti pelatihan di kebencanaan, bisa juga kita mengikuti keorganisasian yang terkait kebencanaan, banyak ya.
Tapi yang paling apa ya, yang paling gampang atau tipsnya ya, yang paling simpelnya kita harus banyak sharing aja sih sama teman-teman relawan gitu. Misalkan teman-teman relawan yang memang turun ke bencana, karena ibaratnya kalau misalkan mereka mereka beliau-beliau ini eh, ibaratnya mereka punya best praktisnya gitu, mereka punya apa ibaratnya hal yang memang terbaik, apa ya, ya pengalaman terbaiknya bisa di sharing ke teman-teman gitu. Dan itu juga apa ibaratnya ilmu-ilmu mereka pasti lebih aplikatif gitu ya, nggak sekedar teori, karena sudah dibuktikan dengan mereka turun ke lapangan gitu ya, turun ke kebencanaan, sharing-sharing kayak gitu. Terus kayak ikut pelatihan-pelatihan juga bagus itu, kayak tadi ya pelatihan-pelatihan yang memang di kebencanaan itu juga bagus. Terus perbanyak relasi juga bagus, karena kalau di kebencanaan pasti kita butuh yang namanya relasi. Kita tuh butuh yang namanya relasi untuk baik komunikasi maupun nanti koordinasinya di sana gitu. Misalkan di daerah sini kalau kita punya relasi yang baik, kita punya relasi yang banyak, kita bisa saling komunikasi gitu. Terutama kalau misalkan punya relasinya ke masyarakat setempat yang memang apa ibaratnya yang merasakan bencananya, kita jadi bisa tahu kebutuhan mereka apa, terus kendala mereka apa, sehingga tepat sasaran gitu apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita berikan ke mereka itu tepat sasaran dan tepat juga penanganannya seperti itu. Oke, jadi tipsnya ada banyak ya Kak. Mengikuti pelatihan kebencanaan, terus juga bisa ikut organisasi kebencanaan, terus juga paling paling ampuh nih ya Kak, sharing sama teman-teman yang udah pernah menjadi sukarelawan ya. Karena Iya. mereka ini ilmunya lebih aplikatif dan sesuai dengan kondisi langsungnya. Oke, jadi terdengar seru ya dan nambah pengalaman banget nih pasti kalau kita menjadi sukarelawan kebencanaan. Nah, kalau Kak Andini sendiri nih, tertarik gak Kak menjadi sukarelawan yang langsung turun ke lokasi bencana? Tertarik banget dong. Tertarik dong ya Kak. Aku juga tertarik banget nih setelah dapat sharing-sharing nih sama Kak Jihad. Rasanya aku pengen langsung turun jadi sukarelawan kebencanaan. Oke deh teman-teman, udah kerasa nih kita sharing-sharingnya udah 30 menit. Untuk closing statement nih Kak, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Syabana dari Kak Jihad mengenai hal-hal yang sudah Kakak sampaikan tadi? Hmm, ini ya, saya mungkin pesan-pesannya eh, di era yang sekarang ini mungkin kita harus mulai apa ya, ibaratnya mulai peduli terhadap lingkungan kita ya, supaya karena kan kita ketahui bencana itu kebanyakan tidak hanya dari alam juga ya, tapi dari manusia juga kan, apa ibaratnya penyebabnya gitu. Tapi kita harus apa ya, ibaratnya kita harus mulai untuk aware terhadap lingkungan kita, supaya hal-hal yang tadi penyebab bencana itu sendiri bisa terhindari ya, pertama dari aspek-aspek lingkungan yang ada, mulai dari apa dampak-dampak lingkungan yang nantinya akan timbul, kita harus mulai aware. Dan yang pasti penting juga kita di masa-masa sekarang, apalagi kita di negara Indonesia ini yang memang apa secara geografisnya banyak resiko bencana, kita harus mulai mengetahui tempat tinggal kita tuh apakah rawan bencana kah. Terus kalau memang rawan bencana, kita harus tahu juga bagaimana nanti apa suatu saat ada hal yang tidak apa tidak ingin terjadi kayak bencananya ada, kita harus juga tahu bagaimana cara evakuasinya sehingga kita lebih siap menghadapinya gitu. Karena kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Kita udah ditakdirkan ada di negara dengan di balik keindahannya yang banyak, tapi juga ada apa ya secara geografisnya menjadi rawan bencana. Maka dari itu kita juga harus apa ya siap gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya apa minat di bidang kerelawanan ya, karena relawan ini apa ya ibaratnya apalagi di kebencanaan bener-bener apa ya tugasnya mulia banget gitu. Kayak kita mungkin bisa bantu orang gitu ya, kita mungkin bisa bantu orang di apa di kondisi normal gitu ya, kita bisa memberi di kondisi normal, tapi
di kondisi kebencanaan itu kita nggak hanya sekedar memberi gitu, tapi kita memberikan orang yang memang benar-benar butuh banget gitu, orang-orang yang memang di luar batasan mereka untuk bisa bertahan gitu. Makanya kita menjadi orang yang benar-benar melakukan tugas yang mulia gitu. Dan di samping itu banyak relawan-relawan yang memang mereka ikhlas tulus gitu dalam membantu teman-teman. Makanya kalau menurut aku sih relawan ini atau ya apa ya, benar-benar wujud konkret dari habluminas di kehidupan gitu ya. Benar-benar apa ya, bentuk konkretnya habluminas itu ya di relawan ini, terutama teman-teman FDT ini. Kalau misalkan memang udah nanti turun di kebencanaan, ya teman-teman harus berbangga dengan diri teman-teman gitu, karena teman-teman udah melakukan tugas yang sangat mulia. Oke, nah teman-teman Syabana jangan lupa dicatat nih pesan-pesan dari Kak Jihatnya. Oke, terima kasih banyak Kak Jihat sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sharing dengan teman-teman Syabana. Terima kasih banyak Kak Jihad. Ya, sama-sama. Semangat teman-teman kerelawanan, teman-teman yang siap menjadi orang-orang dengan tugas yang mulia. Oke Kak, siap. Alhamdulillah udah selesai nih teman-teman sharing session kita dengan Kak Jihat. Kali ini aku mau kasih kesimpulan dulu sebelum berakhirnya Syabana. Kesimpulan yang dapat aku ambil dari Syabana episode ini adalah peran mahasiswa dalam menyikapi bencana alam di Indonesia adalah mencari sumber yang resmi dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia. Di era digital ini, tentu lebih mudah mencari informasi resmi terkait bencana alam. Upaya yang dapat dilakukan aliansi mahasiswa yang merupakan agent of change adalah menjadikan strategi advokasi bencana dapat berjalan dengan baik. Mahasiswa dapat turun langsung membantu bencana, edukasi, dan rekonstruksi masyarakat yang terdampak bencana. Aliansi mahasiswa juga bisa melakukan kolaborasi sinergi dalam pelayanan agar efisien dalam melakukan pelayanan, contohnya pelayanan kesehatan dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, menjadi sukarelawan yang kompeten, mahasiswa bisa membuat tujuan untuk membantu sesama manusia, bergerak di bidang kemanusiaan yang memiliki nilai berharga jika didasari niat yang ikhlas. Oke, nah, sebelum ditutup nih podcastnya, aku mau pantun dulu ya. Pergi mendaki ke Gunung Rinjani, sungguh elok pemandangannya. Sekian untuk episode Sabana kali ini. Sampai bertemu di episode-episode Sabana selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. See you. Terima kasih. See you guys.